anak-anak? Alhamdulillah. Baiklah, sebelum Ibu mulai pelajaran pada hari ini, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu model pembelajaran Ibu, yaitu Math-O-Fit. Ada yang sudah tahu apa Math-O-Fit itu? Sudah tahu. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu. Model pembelajaran Math-O-Fit itu merupakan metode belajar yang mencari pasangan. Adapun kelemahan dan kelebihan model pembelajarannya. Kelemahan model pembelajaran yang pertama, diperlukan bimbingan dari guru untuk melakukan kegiatan. Yang kedua, guru perlu persiapan bahan dan alat yang memadai. Yang ketiga, dalam mengembangkan dan melaksanakan model Math-O-Fit ini, guru selalu memberikan bimbingan dan pengarahan dalam berbagai kesempatan agar tidak terjadi keributan di dalam kelas. Jika strategi ini tidak dipersiapkan dengan baik, akan banyak waktu yang terbuang. Adapun kelebihan dari model ini, yang pertama, dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa, baik secara kognitif maupun fisik. Yang kedua, metode ini menyenangkan karena ada bentuk permainan. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi yang dipelajari dan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Dan yang keempat, efektif sebagai sarana melatih keberanian siswa untuk tampil presentasi. Ada juga yang terakhir, efektif melatih kedisiplinan siswa menghargai waktu untuk belajar. Adapun langkah-langkah dari model Math-O-Fit ini, yang pertama penyampaian materi, yang kedua pembagian kelompok, yang ketiga membagi kartu soal, dan yang keempat mencari pasangan, kelima menemukan pasangan, yang keenam presentasi kelompok, dan yang ketujuh kesimpulan. Di sini sebelum Ibu membahas pelajaran materi hari ini, Ibu akan membahas tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama untuk memahami atau menjelaskan tentang teori proses dan berkembangnya Hindu-Buddha. Yang kedua, mendeskripsikan teori-teori kerajaan Hindu-Buddha. Sebelum Ibu memasuki materi, ada yang tahu bagaimana proses dan berkembangnya kebudayaan Hindu dan Buddha? Ada yang tahu? Kalau belum tahu, Ibu akan jelaskan proses dan berkembangnya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Yang pertama, masuk agama dan kebudayaan Hindu-Buddha membawa perubahan kehidupan masyarakat. Dari awal belum mengenal tulisan sehingga mengenal tulisan, semula belum mengenal dan mengenal kepercayaan, animisme dan dinamisme, kemudian mengenal dan menganut agama dan kebudayaan Hindu-Buddha. Ada juga teori masuk dan berkembangnya kebudayaan Hindu-Buddha. Yang pertama teori Vaishya, yang kedua teori Satria, yang ketiga teori Sudra, dan yang keempat teori Nasyama. Perkembangan tradisi Hindu-Buddha, yang pertama ada seni bangunan, yang kedua seni sastra dan aksara, yang keempat sistem kalender, dan yang kelima akulturasi. Dan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha, ada yang bisa menyebutkan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha? Selanjutnya? Yang pertama, kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai bercorak Hindu di Nusantara yang memiliki bukti sejarah tertua berupa prasasti Yumpa yang berdiri sekitar abad ke-5. Di dalam kerajaan Kutai terdapat ada Yumpa. Yumpa adalah tugu batu yang berfungsi sebagai tugu peringatan yang dibuat oleh para Brahmana atau kedermawaan Raja Mulawarna. Yang kedua, Tarumanegara adalah kerajaan yang penuh berkuasa di wilayah barat. Yang ketiga, kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Bedang atau kerajaan Mataram kuno adalah nama sebuah kerajaan yang berdiri di Jawa Tengah pada abad ke-8. Ada juga
yang berdiri di Pulau Sumatera. Kerajaan Kediri adalah sebuah kerajaan yang terdapat di Jawa Timur. Kerajaan ini berpusat di Kota Daha yang terletak di sekitar kota Kediri sekarang. Yang terakhir, Kerajaan Singasari adalah kerajaan di Jawa Timur yang didirikan oleh Ken Arok. Dan yang terakhir, Kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang menguasai Nusantara dan dianggap sebagai salah satu dari negara terbesar dalam sejarah Indonesia. Baiklah, ini materi yang dapat Ibu sampaikan. Bagaimana ada yang kurang jelas? Sebelum ini Ibu akan membagi kelompok. Satu kelompok terdapat 2 orang. Ibu bagi ya, ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Di sini Ibu akan membagikan 1 soal. Instruksinya, ini kelompok pertanyaan dan ini kelompok soal. Kalian disuruh mencari pasangan. Di dalam 1 soal itu, contohnya seperti tadi, Ibu kasih kapan berdirinya Kerajaan Singasari, harus mencari jawaban dari kelompok ini. Jika tidak menemukan pasangan, akan mendapatkan hukuman. Dan sebaliknya, jika menemukan pasangan tetapi salah, juga bakalan mendapatkan hukuman. Sekarang Ibu kembalikan pada kalian, hukumannya mau apa? Joget? Sepakat dengan joget? Jangan joget. Apa? Sudah jogetnya enggak? Oh, nyanyi enggak? Oke, nyanyi ya. Sepakat nyanyi? Ini kelompok pertanyaan ya. Silakan. Ini kelompok soal. Ibu beri waktu 1 menit untuk mencari pasangannya. Silakan. Jika sudah, di belakang kertasnya tulis nama kalian. Kertas jawaban atau pen? Pokoknya kertas yang kalian pegang. Silakan. Jika sudah, kembali ke tempatnya masing-masing. Tidak boleh menggunakan HP ya. Tadi, Keswan, bacakan. Ini jawab soal ya? Salah. Oh, ini soal. Ya, yang soal bacakan. Siapa pendiri dari Kerajaan Singasari? Dan dapat dari kenapa? Husen? Berarti sudah jelas semua materi yang Ibu sampaikan. Di sini Ibu akan menyimpulkan materinya, yaitu proses masuk dan berkembangnya agama kebudayaan Hindu-Buddha. Yang pertama, sebelum mengenal tulisan sehingga mengenal tulisan. Yang kedua, sebelum menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Perkembangan tradisi Hindu-Buddha yang pertama, seni bangunan, seni sastra, sistem kalender, dan akulturasi. Ada juga kerajaan-kerajaan Sriwijaya. Yang pertama, Kerajaan Kutai. Yang kedua, Kerajaan Tarumanegara. Yang ketiga, Kerajaan Mataram Kuno. Yang keempat, Kerajaan Sriwijaya. Dan yang kelima, Kerajaan Kediri. Keenam, Kerajaan Singasari. Dan yang terakhir, Kerajaan Majapahit. Inilah materi yang dapat Ibu sampaikan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.